Ini terlihat kecil, terlihat sepele, tapi ini sangat-sangat bermanfaat atau sangat-sangat penting dalam berkendara. Nitrogen dengan angin biasa itu boleh dicampur nggak sih, Pak? Halo teman, balik lagi sama aku. Kali ini aku bakal ditemenin sama Pak Tanto dari tim Hanko. Nah, kali ini aku mau bahas perawatan ban. Pak, boleh kasih tahu gak nih buat otomen semua gimana sih cara merawat ban yang benar? Mungkin ada beberapa yang belum tahu dan mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi kita tetap harus kasih edukasi kan. Betul. Boleh jelasin nggak, Pak? Boleh. Strukturnya tuh gimana aja? Siap. Jadi sedikit sharing ya. Boleh. Jadi ban itu ibarat kata seperti hubungan, harus dirawat. Nah, ya. Bagaimana cara merawatnya? Nah, ini yang perlu kita sedikit kasih insight buat otomen semua. Salah satunya adalah yang paling penting dari ban itu adalah tekanan angin. Karena nyawa dari ban itu adalah tekanan angin. Jadi kalau tekanan anginnya kurang akan jadi masalah, tekanan angin berlebihan juga akan jadi masalah. Berarti nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan. Betul, harus pas lah. Ada toleransi mungkin sekitar 5-10%, tapi secara overall itu harus tetap dijaga. Sama seperti hubungan tadi. Nah, bener. Jadi kalau saya simulasikan, ini saya ada sedikit potongan ban ya. Jadi kalau dia anginnya kelebihan, itu akan berposisi seperti ini, telapak yang menapak ke jalan itu yang di tengah. Jadi menyebabkan kehausannya di tengah lebih cepat. Kemudian kalau dia kekurangan angin, akan sebaliknya, yang kena hanya kanan dan kiri, dan dia akan menyebabkan haus di kanan dan kiri. Itu dari tekanan angin. Kemudian tekanan angin juga erat hubungannya sama yang namanya pentil. Oh, pentil. Boleh dijelasin ya? Boleh. Kenapa pentil? Iya. Jadi penting juga nih. Menurut saya malah sangat penting ya, karena pentil itu adalah tempat keluar masuknya angin untuk mengisi tekanan angin di ban tersebut. Dan yang paling sering orang abaikan lah ya, orang tidak sadar itu adalah tutup pentil. Kenapa istimewanya tutup pentil? Iya, ini terlihat kecil, terlihat sepele, tapi ini sangat-sangat bermanfaat atau sangat-sangat penting dalam berkendara. Karena perlu otomen ketahui semua, di dalam pentil itu ada yang namanya valve core atau inti pentil. Inti pentil ini adalah seperti pintu keluar masuk, dia yang jaga biar angin bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Dan ini terbuat dari logam. Nah, kalau ini pentil dan ini inti pentilnya, kalau tidak ada tutup, dia akan kena air, kena debu, kena kotoran lah ya. Dan dia akan menyebabkan karat. Si valve core-nya ini akan berkarat dan dia akan menyebabkan bocor halus, keluar angin perlahan-lahan. Sekian lama ketika kita kecepatan tinggi, anginnya perlahan keluar itu bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal. Makanya buat sobat semua, otomen semua, jangan lupa sebelum berkendara periksa tutup pentil ada atau tidak. Mungkin kelihatan sepele dan nggak penting mau yang logam, mau yang bagus, yang murah, yang mahal, yang penting ditutup. Nah, itu untuk mencegah pertolongan pertama ketika memang terjadi ada valve core-nya bermasalah, dia akan mencegah angin keluar. Samping itu juga dia mencegah kotoran untuk masuk seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali tutup pentil ini ya, gitu. Jadi perlu diperhatikan lah. Pak, satu lagi. Tekanan angin itu harus sesuai atau enggak sih? Karena kan ada pengendara mobil dia bingung tekanannya berapa. Ya. Gitu. Itu tuh harusnya kayak gimana tuh? Boleh jelasin nggak? Jadi tekanan angin itu sebaiknya mengikuti sama bukan aturan ya. Ukuran disarankan sama pabrikan mobil, karena masing-masing mobil itu punya bobot sendiri, beda-beda. Nah, itu kita bisa lihat di pilar pengemudi itu ada di sebelah kanan, itu ada tekanan standar angin tersebut, bahkan ada biasanya depan berapa, belakang berapa. Ada beberapa mobil yang tidak ada di pilar, itu biasanya ada di box penumpang sebelah kiri, atau bisa juga di kap mesin. Itu biasanya kalau mobil Jepang kebanyakan di pilar pengemudi, tapi di mobil-mobil Eropa ada yang naruhnya meletakkannya itu di box depan, ada juga yang di di kap mesin seperti itu. Kemudian juga balik lagi bicara masalah pentil, kalau kami merekomendasikan, ini kan sebenarnya juga dari karet ya. Betul. Jadi setiap ganti ban kita sarankan ganti pentil juga. Harus ya. Harus. Nah, kalau di otoban setiap pembelian ban gratis pentil. Jadi betul, makanya jadi kita sarankan setiap penggantian ban harus ganti pentil juga gitu. Nitrogen dengan angin biasa itu boleh dicampur nggak sih, Pak? Sebenarnya bicara boleh atau tidak boleh, boleh-boleh saja. Sebenarnya ya, ini kita kalau bicara boleh tidak boleh, boleh-boleh saja karena pada prinsipnya sama-sama angin, tapi jadi tidak maksimal. Oh, apa tuh
kenapa nggak? Jadi gini, karena sifat nitrogen, sebenarnya di udara biasa juga ada nitrogen, cuma kan kecil. Jadi ketika salah satu sifat nitrogen adalah dia lebih padat, jadi tidak gampang berkurang anginnya, kemudian juga lebih tahan panas. Nah, ketika dia dicampur sama angin biasa, jadi tidak maksimal lagi fungsi dari nitrogen tersebut. Sorry, performanya diturun atau gimana, Pak? Iya, betul. Jadi performa dari nitrogennya ya, jadi itu menurun lah. Jadi memang kalau memang mau ganti nitrogen ya semuanya harus nitrogen. Kemudian ketika terpaksa di tengah jalan atau dalam perjalanan jauh tidak menemukan nitrogen, ya nggak apa-apa diisi angin biasa. Tapi begitu bisa menemukan tempat yang jual nitrogen, bisa dikuras, diganti nitrogen semua. Lebih ke sana sih ininya. Oke, jadi masih boleh tapi ada kekurangan dan kelebihan. Betul. Jadi ada ya jadi tidak maksimal fungsi nitrogennya gitu. Oke, jadi otomen tekanan angin itu udah penting banget nih untuk merawat ban karena salah satu utama ya dari ban itu yaitu tekanan angin. Betul. Jadi kalau misalkan otomen jangan sampai salah. Tadi udah dijelasin Pak Tanto, tekanan angin itu harus dilihat dari pabrikannya ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi dilihat dari pintunya. Itu bisa kalian lihat sendiri otomen. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Otoban. Bye bye.